Yesus disalib bukan karena ritual penebusan dosa manusia, tetapi karena divonis bersalah oleh pengadilan Romawi, akibat difitnah orang-orang Yahudi, bahwa Yesus akan menjadi Raja Israel. Latar belakang penolakan Bani Israel terhadap Yesus sebagai nabi setelah Musa. Orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai nabi yang melanjutkan risalah Musa, selain dianggap mengajak mengikuti Allah lain, juga karena pada kitab suci mereka Taurat, tertulis bahwa seseorang yang mengaku nabi dan banyak melakukan mujizat, adalah nabi palsu dan harus dihukum mati. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi, atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, Ulangan 13:1. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain, yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, Ulangan 13:2. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu, kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ulangan 13:5. Padahal Yesus sudah menegaskan, bahwa Tuhan kita adalah Allah Tuhan yang esa. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12:29. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia, Markus 12:32. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, Yohanes 12:37. Puncak kemarahan orang-orang Yahudi terhadap Yesus, adalah ketika Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus, yang sudah mati selama 4 hari. Ketika Yesus meminta kepada Allah, agar diberikan kuasa membangkitkan Lazarus, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Yohanes 11:41. Aku tahu, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 11:42. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar, Yohanes 11:43. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Yohanes 11:44. Setelah peristiwa Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus tersebut, menjadi berita yang menggemparkan bagi orang-orang Yahudi, dan membuat Yesus merasa bahwa tanda-tanda kepergiannya akan tiba. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar, bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Yohanes 12:18. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri, bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia.
Yohanes 12:19. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Yohanes 12:20. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Yohanes 12:21. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Yohanes 12:22. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Yohanes 12:23. Rencana jahat orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Setelah peristiwa mujizat tersebut, membuat imam-imam dan para tetua orang-orang Yahudi menjadi marah, karena khawatir orang-orang Yahudi mengikuti ajaran Yesus, sehingga mereka menyusun rencana pembunuhan terhadap Yesus dengan melakukan fitnah keji. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat." Yohanes 11:47. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang, dan akan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita. Yohanes 11:48. Dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes 11:50. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Yohanes 11:53. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum, di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Yohanes 11:54. Penangkapan Yesus oleh prajurit Romawi. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah, supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Yohanes 11:57. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yohanes 18:1. Yudas, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Yohanes 18:2. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit, dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yohanes 18:3. Maka, pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga, yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Yohanes 18:12. Ditangkap, akibat difitnah orang-orang Yahudi, bahwa ia ingin menjadi Raja Israel. Bagi Kekaisaran Romawi, bahwa tuduhan tersebut sangat serius bagi mereka, karena wilayah Israel adalah termasuk daerah kekuasaan mereka kala itu. Akan tetapi Pilatus sebagai hakim tidak menemukan bukti sehingga Yesus akan dibebaskannya.
Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Yohanes 18:28. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Yohanes 18:29. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Yohanes 18:30. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Yohanes 18:33. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Yohanes 18:34. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yohanes 18:38. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu, supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Yohanes 18:39. Tetapi orang-orang Yahudi bersikeras, bahwa Yesus bersalah dan harus dihukum, maka Pilatus kembali mencoba memeriksa Yesus dengan siksaan, tetapi tetap saja hasilnya tidak terbukti. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Yohanes 19:1. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Yohanes 19:2. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menamparkan mukanya. Yohanes 19:3. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yohanes 19:4. Hanya berdasar desakan orang-orang Yahudi, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yohanes 19:6. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Yohanes 19:16. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Yohanes 19:19. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Yohanes 19:23. Kesimpulan: orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai nabi penerus Musa, tetapi nabi palsu yang harus dibunuh.
Dan mereka tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah manusia jelmaan Tuhan, yang harus dikorbankan untuk menebus dosa manusia, karena ritual persembahan korban adalah hanya dilakukan orang-orang murtad, juga ritual itu hanyalah tipu daya. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu, inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan, Allah kami. Yeremia 3:22. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya, hanya pada Tuhan, Allah kita, ada keselamatan Israel. Yeremia 3:23.